Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya, dalam keadaan aman ya. Dan kita sebagai masyarakat Riau, masyarakat Melayu, tentu mengharapkan negeri kita yang aman ya, dan tetap bersatu, menjaga kekeluargaan dan kerukunan kita sesama masyarakat Riau yang segala suku dan etnis yang berada tinggal di Provinsi Riau ini. Kita harus jaga itu semua, karena Riau Melayu adalah identik persatuan dan persatuan di semua suku yang ada di daerah kita yang tercinta ini. Baik cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan hiruk pikuknya sekarang dalam menghadapi pemilu kada ini, kita melihatlah ya, mendengar apalagi di media sosial luar biasa ya, klaim-mengklaim dan kemudian saling dukung-mendukung. Ada yang mengatakan yang kelompok ini keluar dari kelompok paslon yang lain dan masuk ke paslon yang lain pula. Dan ini semua berita-berita ini kadang-kadang memang penuh dengan spekulasi, dan itu belum tentu benar sebetulnya. Apalagi sekarang cincin tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda kita ni bisa dijadikan bisa dijadikan alat ya untuk kepentingan sesaat kadang-kadang. Tapi generasi muda bagaimana? Kalau generasi muda yang punya militansi dan punya pendirian, dia tidak mau terpengaruh dengan siapapun. Dia punya pendirian yang kuat. Tapi kalau generasi mudanya yang bisa dipermainkan, apalagi dengan permainan duit, ini berbahaya nih. Oleh karena itu cincin tuan-tuan puan-puan sekalian, saya hari ini memang sengaja mengundang dari generasi muda kita yang dapat nanti memberikan pencerahan pada kita mau kemana sebetulnya pemilu kada 2024 ini. Dari segi pandangan generasi muda kita, khusus di Riau ini, apa harapan mereka? Ini penting, ini kita mintakan pandangan dari generasi muda yang sengaja saya undang. Namanya adalah Firman Edi. Beliau ini masih kuliah, masih muda, energik, dan punya visi ke depan untuk bersama-sama bangun Riau. Tentu generasi yang kita harapkan nanti menjadi pemimpin untuk yang akan datang. Baik cincin tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan, yaitu saya panggil anakku Firman Edi. Assalamualaikum Pak Firman Edi. Salam Dok. Oh Masya Allah. Apa kabar Pak Firman? Ini Firman Edi ini saya teringat dulu nih, Panglima Angkatan Laut di Tanjung Pinang dulu ya, Firman Edi namanya. Dulu pernah beliau ini menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, Pak Firman Edi. Pak Firman Edi juga. Ya, dan pernah sama-sama saya duduk di DPRD Provinsi Riau tahun 77 sampai tahun 82. Wah, ada nama Firman Edi, Angkatan Laut, Kolonel. Wah, sekarang nama Ananda Firman Edi ya. Mudah-mudahan menjadi Panglima besok ya tak? Amin. Amin. Baik. Baik Pak, ini panggil Bapak nih kurang apa ya? Kurang sedap kan saya ya tak? Ananda lah ya tak? Ananda Firman. Bagaimana Ananda memandang sekarang ini dalam kita suasana menghadapi pemilu kada Riau khususnya? Kayak pemilu kada itu serentak nih. Pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil se-Provinsi Riau, dan begitu juga di seluruh Indonesia ya. Nah, sebagai generasi muda, kira-kira apa pandangan Anda terhadap suasana pelaksanaan pemilu kada ini? Sesuai tak dengan harapan dari generasi muda sendiri? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Dok. Tentu memang kami sebagai generasi muda yang memang hari-hari akrab gitu ya, akrab bersosial media, kemudian juga tidak jauh dari teknologi, dari handphone, dari sumber-sumber informasi. Sampai hari ini memang kami selalu dan terus memantau berbagai dinamika, terkhusus memang dinamika pilkada di Provinsi Riau. Ada 12 kabupaten kota, kemudian ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sampai hari ini tuh kami memantau di sosial media, memang terdapat
banyak sekali dinamika yang menarik yang memang kami ikuti dari awal sampai akhir. Nah, terkait tadi harapan dan pandangan seperti yang Atu tanyakan, pertama sih memang generasi muda ini tidak jauh-jauh dari isu-isu yang melekat kepada mereka. Apa itu isu-isu yang melekat kemudian menjadi harapan atau isu-isu harapan dari anak muda ini? Pertama adalah akses pendidikan, akses pendidikan, kemudian juga kemudahan untuk mendapatkan lapangan kerja tuh. Nah, ini merupakan isu yang cukup dominan, sangat dominan dominan yang ingin didengar oleh anak-anak muda kita ini, supaya calon-calon pemimpin baik itu tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi, gubernur di Provinsi Riau ini mendeliver isu-isu itu dekat dengan anak-anak muda. Nah, kita lihat sekarang ada calon gubernur dan wakil gubernur, ada calon bupati dan wakil bupati, wali kota, menyajikan isu-isu itu dekat atau tidak dengan anak muda. Nah, sampai hari ini memang kami lihat masih ada plus minusnya tuh. Kemudian terkait dinamika yang ada di lapangan, kami sangat konsen terhadap penyebaran isu-isu hoax yang ada di lapangan, baik itu sosial media maupun penyampaian dari masing-masing paslon. Nah, yang paling penting adalah anak-anak muda ini harus cerdas tuh, harus cerdas menakar mana isu-isu yang atau program kerja yang masuk akal yang akan dikerjakan oleh calon pemimpin kita, mana isu-isu atau atau program kerja yang hanya sebagai bualan politik saja. Artinya memang anak muda ini tidak jadi hanya bualan politik ini maksudnya hanya janji-janji saja ya. Hanya janji-janji manis saja untuk menarik perhatian. Betul sekali. Artinya sih memang kita harus realistis terhadap kondisi Provinsi Riau saat ini, kemudian ke depan seperti apa Provinsi Riau yang akan dibawa oleh calon-calon pemimpin kita, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang ada sampai sekarang ini. Intinya memang anak muda sekarang ini sudah melek politik tuh. Sudah sangat melek politik. Bahkan kalau di Provinsi Riau ini dari 4.827.000 jiwa, itu lebih dari 50% itu adalah angka-angka produktif. Nah, kalau kita ukur lagi, ada namanya Gen Z yang termuda yang lahir 96 sampai tahun 2012 itu sekitar 22%. Naik di atasnya lagi ada generasi milenial, ada sekitar 25%. Artinya apa? Lebih dari separuh pemilih dari di Provinsi Riau ini adalah angka-angka produktif yang memang betul-betul mereka harapannya adalah penyambung atau menyambung estafet tonggak yang ada di Provinsi Riau ini tuh. Artinya harus cerdas, kemudian harus melihat betul atau tidak program ini disajikan dan realistis atau tidak. Itu ya. Nah, lalu kita melihat sekarang ini, kita inginkan masing-masing paslon itu kan dapat memberikan suatu janji ataupun program yang akan dikemukakan itu dengan secara konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Ini benar. Ya, kita dukung ini kan ya. Nah, itu kita harapkan ya. Tapi tidak hanya sekedar janji tadi itu. Tidak hanya bualan janji, apalagi bualan saja kan. Bual itu maksudnya bagaimana menanamkan simpati. Wah, ini betul kan, tapi kenyataan itu hanya janji saja gitu kan ya. Nah, sebagai generasi muda, kita tentu harus melihat nih, orang yang bicara ini apakah bisa dipercaya atau tidak. Bagaimana melihat person daripada calon-calon yang ada sekarang ini? Ya, perspektif dari anak muda itu tuh biasanya sih memang melihat calon itu pertama dari track record, dari pengalaman apa yang sudah paslon ini kerjakan, baik itu dari pemerintahan ataupun di bidang yang lain, kemudian tim, kemudian gagasan yang ditawarkan. Nah, terkait personal tentu kita bisa menilai dari 5 tahun ke belakang misalnya, kalau kita ambil tolak ukurnya calon-calon pemimpin ini apa yang sudah dia lakukan untuk Provinsi Riau atau untuk kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Kemudian dari track record itu kita coba lihat program-program yang beliau tawarkan. Nah, kalau misalnya di 5 tahun ke depan sudah dilaksanakan, kemudian ada perbaikan atau penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya atau berikutnya, kita harus lihat itu. Dan juga salah satu yang penting juga anak muda ini harus melek data. Artinya apa? Tidak serta-merta sajian-sajian program-program kerja itu disampaikan kita
menerima mentah-mentah tuh. Artinya memang kita harus lihat data. Misal kita lihat data kemiskinan yang ada di Provinsi Riau, kemudian penurunan stunting ada di Provinsi Riau, kemudian tingkat pengangguran yang menurun yang saya lihat di data di tahun 2024. Kemudian juga akses pendidikan. Yang selama ini saya lihat kerja keras pemerintah cukup konsen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia anak muda khususnya di bidang pendidikan. Dan data-data yang kita lihat baik itu secara real maupun digital ini coba kita konversikan dengan kondisi sekarang. Artinya bagaimana program kerja itu disajikan, kita juga bisa menilai layak atau tidak, kemudian berkompeten atau tidak calon-calon yang dikemukakan di pentas politik pada saat ini. Kemudian kita lihat dari segi peningkatan kualitas tadi itu kaitannya misalnya adanya kepedulian pemerintah masa lalu umpamanya dalam hal memberikan misalnya anak-anak yang tidak mampu, yang miskin, itu kan dibebaskan dari biaya pendidikan Kemudian begitu juga yang mau melanjutkan kuliah ke universitas di luar Riau, malah ke luar negeri. Nah, itu kan merupakan juga kan menjadi ukuran juga dalam segi peningkatan kualitas pendidikan di Riau ini Nah, kalau Ananda Firman lihat di segi program-program yang berkaitan menyangkut masalah pendidikan di Riau ini khusus dalam di peningkatan kualitas tadi itu masih perlu ditingkatkan lagi tak kira-kira? Ya, memang pendidikan ini harus kita mengacu pada perbaikan dan peningkatan yang jauh lebih bagus. Tapi saya boleh bercerita tuh, saya juga salah satu penerima beasiswa. Kemudian juga saya dibantu oleh pemerintah Provinsi Riau juga pernah waktu itu mengikuti konferensi di Seoul, Korea Selatan. Waktu itu mendapatkan medali emas waktu itu. Sepulang dari Korea kembali ke tanah air, saya undang pemerintah, gubernur waktu itu untuk datang ke sekolah saya di Kecamatan Kuburokan Hilir. Itu kami mengusulkan bantuan pendidikan, bangunan sekolah. Alhamdulillah waktu itu memang sangat baik respon, dan sekarang memang itulah menjadi salah satu kenang-kenangan terbaik kami di sekolah itu. Sekarang ada pembangunan sekolah baru, kemudian peningkatan jumlah penerima beasiswa untuk anak-anak muda, itu sekolah, SMA, kemudian juga kuliah, angkatan kuliah yang mereka menerima banyak bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Dan saya rasa ini perlu ditingkatkan di kemudian hari. Dan saya lihat juga beberapa data, kemudian beberapa daerah itu banyak sekali, khusus di daerah terisolir yang jarang masuk akses di sana. Sekarang banyak bangunan sekolah-sekolah baru, artinya banyak dibangun sekolah-sekolah baru. Kemudian ada juga peremajaan gedung-gedung sekolah yang ada di Provinsi Riau. Artinya memang konsen pemerintah terhadap pendidikan tidak lupa dan harus disempurnakan. Itu di masa Pak Samsuar Ya, 5 tahun lalu artinya 2019 sampai 2024. Jadi ini yang perlu ditingkatkan lagi itu. Kita ingin pendidikan ini menjadi salah satu konsen utama, karena apa guna sumber daya banyak tapi anak-anak muda tidak berpendidikan cukup Artinya memang menyiapkan Provinsi Riau dari infrastruktur itu bagus. Dan tidak boleh lupa juga menyiapkan SDM unggul dari generasi muda Provinsi Riau ini melalui apa? Tidak lain tidak bukan satu-satunya jalan adalah dengan pendidikan. Nah, di samping tadi itu pendidikan, anak-anak kita bersaing dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya, itu juga kan kesempatan mereka nanti untuk bersaing untuk mendapat lapangan kerja. Betul. Nah, kira-kira apa ke depan ini dalam rangka menyerap tenaga kerja ini? Tentu memerlukan pendidikan yang apa istilah itu? Skill. Kemampuan. Kira-kira bagaimana pandangan awak yang telah lalu dan yang akan datang? Tentu kita harus menyesuaikan sumber daya yang ada di Provinsi Riau. Kalau kita lihat dari sumbang sektor migas yang cukup besar, kemudian sektor perikanan tuh yang merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Riau ini,
alangkah bagusnya pemerintah mencoba mensinkronkan, menyiapkan tenaga kerja berbasis skill yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Artinya memang misalkan kita harus memperbanyak sekolah vokasi perminyakan atau pelayaran perikanan yang sesuai. Memang di tanah Melayu kita ini banyak perusahaan-perusahaan minyak yang ada di sini. Artinya contoh misalnya kita harus memperbanyak jurusan-jurusan teknik perminyakan atau membuka khusus universitas khusus di bidang perminyakan atau migas, atau barangkali di bidang pelayaran perikanan. Dan tidak terlepas daripada itu juga menyiapkan balai latihan kerja yang tidak sekedar mendapatkan sertifikat saja, tapi betul-betul mereka dipandu dan betul-betul mendapatkan skill. Dari yang tidak mempunyai skill dasar, dia mempunyai skill yang siap pakai. Artinya industri yang ada di Provinsi Riau ini siap memakai anak-anak muda kita, hasil dari tempaan dari pemerintah atau program yang disajikan oleh pemerintah ini. Jadi artinya semua dunia usaha yang bergerak di Riau ini, baik industri usaha-usaha yang lain yang bersifat menyerap tenaga kerja, itu harus mendapat perhatian dan prioritas ya. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah menyiapkan tenaga skill dan terampil. Itu kan ya. Sehingga tidak nanti pendidikan sudah tamat, dah sekolah, dah tinggi, tapi mereka tidak bisa merebut peluang kerja kan. Nah, kira-kira menurut Permendagri, pola yang harus dirubahkan atau bagaimana sehingga antara pemerintah dengan dunia usaha ini link dalam segi persiapan tenaga kerja tadi itu gimana? Memang ada namanya konsep pentahelix tuh. Jadi semua stakeholder itu bergabung dari pemerintah, kemudian sektor industri, kemudian swasta, kemudian ada masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada tatanan misalnya anak muda, kemudian ada orang tua dan sebagainya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin mencapai Riau maju atau Riau unggul ke depan. Dan kita ingin memang harus ada link and match dari program pemerintah untuk menyiapkan misal dari hulunya kita sudah menyiapkan program kerja peningkatan sumber daya manusia berbasis pendidikan atau vokasi. Disiapkan anak muda untuk mereka bisa punya skill. Nah, hilirnya kita sudah menyediakan kamar industri yang mereka bisa masuk di sana. Ataupun anak-anak muda yang mempunyai jiwa wirausaha tinggi, mereka kita siapkan untuk pelatihan berwirausaha. Kita bantu support modal dari BUMD kita yang ada di Provinsi Riau. Kemudian mereka bisa membuka lapangan kerja dari sana. Itu juga merupakan salah satu terobosan dan memang harus kita tingkatkan juga ke depan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, selain mencari pekerjaan, anak muda sekarang juga berusaha untuk berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan. Kita harap anak-anak muda kita selain punya skill dan mereka juga berwirausaha agar mandiri ke depan. Ini kan di masa Pak Samsuar kan nampak kita nih dalam sistem tadi itu link agreement saya itu ya berkaitan vokasi. Ya itu kan berjalan, tapi memang belum semuanya bisa tercapai karena waktunya singkat ya. Nah, mudah-mudahan ini kan bisa ditingkatkan. Yang kedua juga peran generasi muda dalam merebut usaha-usaha berwirausaha. Ini pun sudah dibuka sekali ya. Sehingga adanya pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan program yang saya lakukan itu untuk yang akan datang bagaimana dalam persaingan dunia usaha ini. Karena kita kan negeri kita ini banyak sebetulnya bahan-bahan yang bisa kita olah ya. Apalagi kita berhadapan dengan negara tetangga Singapura ini kan pasar semua kali. Kira-kira apa yang harus menjadikan perhatian yang akan datang ini untuk merebut peluang dunia usaha ini bisa meningkatkan usahanya, merebut pasar di sekitar negara kita sekarang ini. Baik, pertama untuk kita bisa mewujudkan itu adalah kemudahan akses informasi itu. Artinya memang pemerintah dalam hal ini menyediakan akses informasi untuk generasi-generasi muda kita bisa menyiapkan produk dan tahu kemana produk itu akan dijual kemudian dipasarkan semuanya. Apalagi Provinsi Riau memang merupakan pintu gerbang di Sumatera dalam hal ekspor impor. Kita bisa lihat banyak sekali, tidak hanya skala industri tetapi juga skala UMKM. Mereka sudah melakukan perdagangan internasional, artinya ekspor impor yang
sudah cukup bagus di Provinsi Riau. Artinya barang-barang UMKM sudah bisa masuk di sana. Nah, Presiden juga saya lihat 5 tahun ke belakang ini cukup menyenangkan, artinya tidak serumit dulu. Artinya perizinan terkait berwirausaha, mengurus dokumen dan sebagainya juga cukup tidak terlalu sulit dan cenderung dipermudah. Artinya ini yang harus dimaksimalkan. Artinya pertama adalah akses informasi itu disediakan kemana negara-negara yang membutuhkan sumber daya yang ada di Provinsi Riau, sehingga anak-anak muda ini tahu, oh negara A membutuhkan ini, tentu kita harus membuat produk A. Artinya bagaimana caranya, itulah tugas pemerintah, membersamai mereka. Selain membuka informasi, juga mengawal bagaimana soal regulasi, soal standarisasi yang harus mereka jaga. Kemudian dan dengan hal itu kita yakin anak-anak muda kita bisa berdikari, bisa membuat produk-produk yang layak jual di luar negeri. Dan demikian kita berharap memang selain meningkatkan kemandirian dari anak-anak muda, juga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa Pak Permanedi ini, cara berpikir dia ke depan ya. Ya, harapkan dalam pemilu kada ini hendaknya tampil ya calon-calon yang mampu meyakinkan anak muda ke depannya bahwa apa yang sampaikan itu betul-betul terlaksana dengan pengalaman yang sudah dilakukan. Nah, terakhir, kira-kira untuk menjaga ketenangan, ketentraman dalam pemilu kada yang tidak ada gesekan-gesekan, apalagi pertentangan ya antara suku sama suku, agama dan sebagainya, apa harapan Bapak? Jangan jadikan agama sebagai alat untuk kepentingan sesaat itu, atau tokoh agama dijadikan sebagai alat untuk menulang suara itu ya. Apakah itu pandangan generasi muda bagaimana sebetulnya itu? Ya, kita juga melihat akhir-akhir ini terjadi begitu banyak dinamika, terkhusus di pemilihan pilkada di Provinsi Riau ini. Baik itu di arus bawah, sampai di tingkat elit pun kita lihat banyak istilahnya itu hiruk pikuk tuh. Nah, memang pesan saya mewakili generasi muda untuk seluruh generasi muda yang ada di Provinsi Riau, memang kita lihat keterbukaan informasi sudah sangat terbuka pada saat ini. Kemudian juga melek politik anak-anak muda juga cukup meningkat. Nah, tetapi dalam angka melek politik ini ada negatifnya tuh. Artinya kita melek politik tetapi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian kebenaran data yang disajikan, kemudian mudah sekali terpapar berita hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya. Hendaknya memang kita sebagai generasi muda ini adalah perannya ada sebagai lokomotif pemutus antara hiruk pikuk yang ada di kalangan kita ini. Terkhusus minimal kita bisa meredam terjadi keributan, misalnya hiruk pikuk beda pemilihan di keluarga. Kita harus yakinkan orang tua kita, kita adik dan kakak kita pahamkan bahwa saya memang pilkada ini adalah pesta demokrasi dan milik kita bersama, milik semua suku, milik semua agama. Jangan jadikan, memang ini menjadi catatan khusus baik itu kepada seluruh paslon, kemudian tim paslon, jangan jadikan jualan-jualan terhadap isu-isu SARA ini menjadi tameng untuk kita berlindung, kemudian menjelekkan paslon-paslon lain. Artinya apa? Kita coba membangun pilkada ini dengan gagasan, ide, kemudian juga program kerja yang jelas. Isu-isu yang sensitif terkait agama, kemudian dukungan sebagainya, kemudian SARA kita kesampingkan dan kita jauhkan. Artinya anak-anak muda ini dia juga tidak suka terlalu banyak orang berbual dan berbual dan terlalu banyak omong, janji ya, terlalu banyak janji. Artinya yang konkret. Ya, dan lagi harus kemandirian ya. Betul. Kemandirian, paslon itu harus kemandirian. Jangan bernapas di luar badan. Artinya mempergunakan orang untuk mempengaruhi masyarakat. Ya, itu menurut pandangan si muda itu tidak dibenarkan sebetulnya. Kami berharap paslon itu yang keluar adalah karakter mereka sendiri, jadilah diri sendiri. Artinya tidak boleh berlindung dari topeng apapun, karena itu sangat berbahaya 5 tahun ke depan. Kalau seandainya terpilih paslon-paslon atau calon-calon yang sekarang ini menjual dengan topeng yang berbeda dengan dirinya, dan ketika mereka terpilih dan mereka kembali dengan karakter atau sifat aslinya, tidak fokus kepada penempatan janji-janji, dan itu yang berbahaya untuk Provinsi Riau. Artinya memang anak muda harus cerdas, dan anak muda harus mencerdaskan. Minimal di lingkungan keluarga. Artinya dengan kita secara populasi pemilih kita termasuk yang terbanyak,
kita harus juga meyakinkan orang-orang terdekat kita supaya lebih cerdas dalam memilih, dan yang paling penting jangan golput. Jangan golput ya. Baik. Kemudian juga tambah sedikit ya saya, paslon juga oleh pemilih harus diukur dengan keteladanan ya. Yap. Sangat penting tuh, apalagi kita budaya Melayu ya, harus nampak keteladanan, tak ego gitu ya, dan tidak mengenyampingkan apa yang telah dilakukan itu kan, dianggap tak ada gitu kan. Itu kan satu hal yang menurut saya tidak objektif ya. Nah, untuk itu guys, saya ini perlu kita kita hilangkan ya, menjelang berakhirnya ya, sebentar lagi kan tak lama ini ya, 27 November ya. Jadi sisa-sisa kampanye ini gunakanlah pendidikan politik yang baik, yang tidak mempergunakan orang lain ya untuk kepentingan mengejar syahwat kekuasaan ni lah. Ini syahwat ya kan, hawa nafsu ya, ini sangat berbahaya. Tapi mari objektif, beradu konsep ya, dan berargumentasi dengan program yang ingin kita capai. Baik Pak Ananda Firmanedi, luar biasa pada sore hari ini dalam pencerahannya pada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat dapat mendengar ya dengan baik. Ini generasi muda kita yang telah memberikan ya penjelasan yang cukup produktif sekali. Pandangan-pandangan beliau yang diharapkan terhadap paslon yang bersaing sekarang dalam menghadapi pemilu kada Provinsi Riau khususnya, apakah gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya di Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita semua, menjaga kekompakan persatuan kita. Mari kita sukseskan pemilu kada Provinsi Riau dengan jujur, dengan adil, dan tetap berpendirian pada nilai-nilai budaya Melayu kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.